Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Senin 26 Desember 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. BPBD Provinsi Banten siagakan helikopter untuk antisipasi potensi bencana pada libur Nataru. Cuaca buruk melanda Pelabuhan Merak, operasional pelabuhan sempat dihentikan sementara. Pemkot Serang akan menutup permanen peternakan ayam di Kecamatan Walantaka karena tidak sesuai dengan ketentuan OSS dan perizinan. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Banten akan siagakan helikopter untuk mengantisipasi potensi bencana selama libur Nataru. BPBD juga telah berkoordinasi dengan Basarnas, TNI Polri, dan para relawan bencana untuk tindakan penyelamatan saat keadaan darurat. Berikut laporan Asri Aulia dari Radio Ramaloka, Serang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten menyiagakan helikopter selama liburan Natal dan Tahun Baru 2023 untuk penanggulangan potensi bencana di Provinsi Banten. BPBD kerjasama dengan Basarnas, TNI, Polri, dan para relawan bencana sebagai bentuk antisipasi penyelamatan saat keadaan darurat. Kepala BPBD Provinsi Banten, Nana Suryana, mengatakan, warga Banten yang ada di pesisir maupun di tempat lain harus tetap waspada akan datangnya cuaca ekstrim saat Natal dan Tahun Baru. Warga perlu memperhatikan setiap peringatan dini yang disampaikan institusi resmi dari pemerintah dan BMKG. Potensi bencana tsunami dan gempa berada di garis pantai selatan, yaitu di daerah Lebak dan Pandeglang. Pihaknya menghimbau untuk mengantisipasi cuaca buruk, warga diharapkan tidak berlibur saat Natal dan Tahun Baru. Di daerah yang sudah ditetapkan sebagai daerah rawan bencana di 8 daerah di kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Demikian berita sekitar Banten, saya Asri Aulia dari Ramaloka melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, cuaca buruk yang melanda Pelabuhan Merak pada hari Kamis sore hingga menjelang malam sempat menghentikan operasional pelabuhan untuk sementara. Cuaca buruk tersebut sesuai dengan peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG beberapa hari sebelumnya. Seperti diketahui, BMKG telah mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim yang berlaku dari tanggal 21 Desember 2022 hingga 1 Januari 2023. Laporan selengkapnya Sinta dari Sam Radio Cilegon. Cuaca buruk melanda Pelabuhan Merak memaksa operasional pelabuhan dihentikan sementara. BMKG menyatakan kondisi cuaca ekstrim itu sesuai peringatan yang dikeluarkan. Cuaca ekstrim yang terjadi di Pelabuhan Merak sore menjelang malam sesuai peringatan dini cuaca ekstrim yang telah dikeluarkan BMKG beberapa hari lalu. Kata kasih data dan informasi Stasiun Meteorologi BMKG Serang Tarjono saat dikonfirmasi. Stasiun Meteorologi Maritim Serang hari ini pun membuat perakiraan cuaca jalur penyeberangan dengan prediksi gelombang kategori sedang. Tarjono mengatakan BMKG juga mengeluarkan peringatan potensi cuaca ekstrim selama periode Natal dan Tahun Baru 2023. Peringatan itu berlaku sejak 21 Desember 2022 sampai dengan 1 Januari 2023. Sebelum hujan disertai angin kencang memicu gelombang tinggi hingga membuat kapal-kapal di Pelabuhan Merak sulit melakukan bongkar muat, pihak SDP mengumumkan akibat cuaca kurang bersahabat perjalanan kapal tertunda. Kapal-kapal yang sandar di dermaga eksekutif terpaksa menunda keberangkatan hingga cuaca dinyatakan aman untuk pelayaran. Sementara itu, pelayanan di Pelabuhan Merak sudah dibuka usai ditutup sementara akibat cuaca buruk. Kapal-kapal di Pelabuhan Merak sempat berhenti beroperasi sekitar 5 jam. Akibat penutupan sementara terjadi antrian kendaraan di semua dermaga pelabuhan. Bahkan kemacetan terjadi hingga jalan raya menuju pelabuhan. Operasional itu sudah mulai kembali pada Kamis pukul 23.40 waktu Indonesia Barat. Kapal-kapal diizinkan kembali melakukan bongkar muat. Demikian berita sampaikan, saya Sinta dari Sam Radio untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, sebuah peternakan ayam yang berada di Kecamatan Walantaka, Kota Serang,
akan ditutup secara permanen oleh Pemkot Serang karena tidak sesuai dengan ketentuan Online Submission System atau OSS dan terutama izin dari pemerintah daerah. Laporan selengkapnya, Reni Susan dari Radio Mega Suara Serang. Pemerintah Kota Serang akan menutup secara permanen peternakan ayam di Kelurahan Pasuluhan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, sebab peternakan ayam tersebut telah melanggar peraturan dan izin yang tidak sesuai dengan peruntukan pada Online Single Submission atau OSS System, terutama izin dari pemerintah daerah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kota Serang Iwan Sunardi, Kamis 22 Desember 2022 mengatakan, tugas dari Dinas PUPR hanya sebatas persoalan tata ruang wilayah dan peternakan ayam tersebut terbukti melanggar peraturan. Sehingga dalam waktu dekat ini akan dilakukan rembukan kembali bersama Forum Teknis BKPRD. Namun kata Iwan, untuk mengeksekusi peternakan ayam tersebut dibutuhkan pembahasan dan rembukan bersama pihak-pihak terkait. Sebab Dinas PUPR berkewenangan terhadap rekomendasi keterangan rencana kota atau KRK berdasarkan tata ruang Kota Serang atau persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Sebelumnya, Dinas PUPR, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta pihak lainnya termasuk sejumlah pihak yang bergabung dalam Forum Tata Ruang dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah telah melakukan rapat pembahasan mengenai peternakan tersebut. Saat ini, pihaknya tinggal menunggu rapat bersama Satpol PP Kota Serang untuk koordinasi penertiban peternakan ayam tersebut. Demikian dari Mega Suara Serang, Reni Susan melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.